Keesokan harinya, mereka pun hendak berangkat untuk kembali ke sekte bunga persik. Sesaat, Yoko melihat ayah angkatnya yang berada di kapal itu juga. 快走吧，要不然赶不上船了。Saat berada di kapal, Yoko menyadari racun di tubuhnya semakin lama semakin parah. Yu-er bersama Wudun beserta Wusin menghampirinya. Yu-er mau memberikan obat dari ibunya untuk meredakan racun di tubuh Yoko. Namun Yoko tidak membutuhkan bantuannya. Wusin dan Wudun hendak memukulnya karena tidak menuruti ataupun menghargai kebaikan dari Yu-er. Namun sesaat, Yu-er menyukai batu giok yang berada di wanita tersebut. 你等会儿，看我的。 Wudun mencoba menukar barangnya dengan batu giok itu, namun wanita di sana menolaknya mentah-mentah. Yoko yang memiliki ide berpura-pura sakit dan secara diam-diam mencuri batu giok tersebut. 你没事吧？ Namun ia tidak memberikan kepada Yu-er, melainkan membuangnya ke laut. Tentu saja mereka bertiga, termasuk Yu-er, langsung menyemplung ke laut itu. Yoko lalu menemui Latau. Ayah angkatnya ini sangat senang bisa bertemu lagi dengannya. Di saat Yoko menanyakan kenapa ayah angkatnya tersebut sangat membenci guru tua, seketika Latau tidak bisa menjawab dan kepalanya tiba-tiba sakit kembali. 儿子， Di sini racun di tubuh Yoko mulai disembuhkan oleh Latau. Kembali ke mereka, Yu-er berhasil mendapatkan batu giok tersebut, namun ia dituduh sebagai pencuri oleh pemilik batu giok itu. Yu-er mengatakan kepada ayah dan ibunya kalau batu giok itu dicuri oleh Yoko, bukan dirinya. Mereka pun lalu menemui Yoko, namun siapa sangka Yoko mulai berakting sambil berkata kalau ia sedang sakit dan tidak mungkin ia keluar kamar, apalagi mencuri batu giok tersebut. Yu-er menjadi sangat murka kepadanya karena melampiaskan kesalahan tersebut kepada dirinya. 杨过，福儿，你过来。过儿，你怎么了？ Yong-er mencoba mengecek kesehatan Yoko. Ia pun terkejut karena racun di tubuhnya secara perlahan mulai menghilang. Ia pun merasa heran siapa yang menyembuhkannya saat ini. Ia pun lalu memasukkan sebuah obat ke mulut Yoko sambil berkata kalau obat itu berguna untuk dirinya agar cepat sembuh. 不过是一颗清肠丸而已。 Di saat malam harinya, Yoko mulai merasakan sakit perut yang ternyata obat pemberian dari Yong-er sebelumnya merupakan obat sembelit. Ia pun keluar untuk mencari toilet. Namun sesaat ia tersadar kalau Yong-er saat ini sedang mengikutinya dari belakang. Latau segera turun untuk menemui Yoko. Namun apesnya, Yong-er segera menyerangnya sambil menyebut nama Latau, seseorang yang sangat jahat di masa lalu. Di sini Latau tidak mengetahui namanya sendiri. Oleh sebab itu, gilanya kambuh kembali dan mereka pun bertarung. Yoko akhirnya dengan sengaja mendorong ayahnya ke laut agar bisa selamat, agar bisa menghindari pertarungan tersebut. Guru tua yang tiba di sana sudah curiga sejak awal kalau Yoko memiliki hubungan dengan Latau. Karena bagaimana bisa Latau berada di kapal itu juga. Yoko terus saja mengelak kalau ia tidak mengenal Latau. Mulai dari sinilah guru tua sangat membencinya dan tidak suka kepadanya. 大师傅， Saat berada di kamar, Jing mencoba menenangkannya dan meminta maaf atas perilaku guru tua. Yoko kembali bertanya kenapa guru tua sangat membenci Latau. Jing saat ini belum bisa menjelaskan, namun ia akan menceritakan semuanya saat mereka tiba di sekte bunga persik nantinya. Jing lalu menemui istrinya sambil berkata, di saat dulu ia pernah berjanji kepada Yang Kang, sahabatnya itu, untuk menjodohkan anak mereka berdua nantinya.
dan saat ini adalah saat yang tepat untuk menjodohkan Yu-er dengan Yoko. Namun Yong-er sebagai sang ibu belum setuju akan hal tersebut dan ia akan memikirkannya terlebih dahulu. Dari arah atas, Yu-er mendengarkan semua pembicaraan kedua orang tuanya. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di sekte bunga persik. Di sini, Jing akan mengajari mereka berempat ilmu bela diri. Namun Yong-er mulai berpikir, Yoko adalah anak dari Yang Kang, orang yang telah ia bunuh. Apabila rahasia itu terbongkar, sama saja mereka membesarkan seorang monster. Maka dari itu ia mengajukan diri untuk melatih Yoko seorang diri. Hal itu pun disetujui oleh guru tua di sana. Bukannya dilatih bela diri, Yong-er justru melatih ilmu sastra kepada Yoko dan disuruh untuk membaca semua Alkitab di sana. Yoko tentu saja menyadari kalau Yong-er tidak ingin melatih ilmu bela diri kepadanya. Namun ia yang cerdik secara diam-diam melatih ilmu bela diri jurus katak yang diajari oleh Latao kepadanya. Di depan Yong-er, ia berpura-pura main. Setelah Yong-er tidak ada di sana, ia pun mulai berlatih kembali. Singkatnya, ia melihat mereka bertiga yang diajari ilmu bela diri oleh Jing. Ia pun tertawa karena mereka bertiga tidak becus dalam berlatih. Karena merasa terhina, mereka bertiga mulai mengikat Yoko dan hendak menceburkannya ke dalam laut. 闭嘴！喊什么喊呀？如果你肯发个毒誓，我就放过你。 Setelah diceburkan, Yu-er mengatakan biar saja Yoko di dalam air selama 1 jam. Setelah itu, mereka akan menariknya lagi ke atas. Yoko mulai panik karena ia lemah dalam pernapasan dan tak mungkin bisa bertahan lebih dari 1 jam. Sesaat, ayah angkatnya datang ke sana dan menyelamatkannya. Setelah 1 jam, mereka pun mulai menarik kembali tali tersebut. Alangkah terkejutnya mereka, tali itu ternyata putus. Mereka pun mulai panik karena mengira Yoko telah tewas dimakan hewan buas. Di saat makan malam, Jing dan Yong-er menanyakan keberadaan Yoko saat ini kepada Yu-er. Namun mereka bertiga berpura-pura tidak tahu dan pergi dari sana. Hal tersebut membuat kecurigaan Yong-er beserta Jing. Yu-er yang berada di dalam kamar dikerjai oleh Yoko dengan berpura-pura menjadi hantu hingga membuatnya ketakutan dan pingsan di tempat. Di saat ia terbangun, ia berteriak ketakutan. Dari sinilah Yu-er jujur kepada ibu dan ayahnya kalau Yoko menghilang saat mereka ikat dan diceburkan ke dalam laut. Ayahnya menjadi murka kepada Yu-er karena sudah bermain-main dengan nyawa seseorang. Oleh karena itu, Yu-er, Wu-sin, dan Wu-dun dihukum untuk sujud di depan selama 1 hari. Keesokan harinya, guru tua membantu mereka bertiga untuk berhenti sujud di sana. Jing lalu datang ke sana dan menyuruh mereka untuk kembali bersujud. Pertengkaran pun mulai terjadi karena Jing membela Yoko dan akan memukul Yu-er, anaknya tersebut, apabila Yoko benar-benar tewas terbunuh. Tak lama kemudian, Yoko datang ke sana dalam kondisi baik-baik saja. Ia berkata kalau semalaman ini ia bermain dan ketiduran di hutan. Di sini Yoko sengaja berbohong supaya Yu-er tidak dihukum. Jing merasa tenang melihatnya saat ini baik-baik saja. Sang guru tua berkata ia sangat tidak suka kepada Yoko. Semenjak ia berada di sekte bunga persik, banyak sekali masalah yang terjadi saat ini. Di saat malam harinya, Yong-er mencoba mengikat tali akar tersebut ke tubuh suaminya.
Jing disuruh untuk melepaskan tali tersebut. Dari sinilah Yong-er menyadari Jing saja tidak mampu untuk memutuskan tali tersebut, tapi kenapa Yoko bisa memutuskannya? Ia pun curiga kalau ada seseorang yang menyelamatkan Yoko saat berada di dalam laut kemarin. Dan ia curiga orang tersebut adalah Latao. 我就已经有这个想法了。 Singkat cerita, Yoko bertemu dengan ayah angkatnya. Di sana ia mulai berlatih jurus katak. Namun sesaat, guru tua datang ke sana dan langsung menyerang Latao. Akhirnya Yoko kegep dan tidak bisa mengelak lagi kalau ia memang memiliki hubungan dengan Latao. Latao yang diserang oleh mereka semua memilih untuk pergi dari sana. Keesokan harinya, Yoko berkata jujur kalau Latao adalah ayah angkatnya. Ia tidak peduli di masa lalu kalau Latao pernah berbuat jahat. Namun saat ini, ayah angkatnya sangat baik kepadanya. Ia akan membela Latao apapun yang terjadi. Secara bersamaan, guru tua hendak pergi dari sekte bunga persik. Ia berkata, apabila Yoko masih berada di sekte mereka, maka ia akan pergi dari sana. Tidak ingin guru tua meninggalkan sekte bunga persik, Jing beserta Yong-er memiliki sebuah ide. Ternyata, Jing saat ini hendak membawa Yoko untuk dimasukkan ke dalam sekte Kuan-zen agar Yoko bisa berlatih ilmu bela diri di sana. Yong-er dan Yu-er mengantar kepergian mereka. Namun sesaat, Yu-er mulai menyadari kalau dilihat-lihat Yoko sebenarnya anak yang baik dan sangatlah tampan. Di sekte Kuan-zen, kedua murid terbaik saat ini sedang bertarung. Namun sesaat, Zibing terus saja teringat dengan Lung, wanita dari sekte makam kuno yang pernah ia jumpai kemarin. Karena hal tersebut, ia pun kalah bertarung dan dimenangkan oleh lawannya yang bernama Zhao. Namun sayang, pemimpin sekte Kuan-zen yang bernama Ketua Qin justru menganggap Zibing sebagai pemenangnya karena ia tahu Zibing tidak bersungguh-sungguh dalam duel tadi. Hal tersebut membuat Zhao menjadi sangat marah. 你不适合练更上乘的功夫。掌教，Ia pun pergi ke tepi sungai sambil ngamuk-ngamuk. Kekasihnya yang bernama Xiao Cui mencoba menenangkannya. Dari sinilah Zhao memiliki niat jahat. Ia ingin mencelakai Zibing agar ia menjadi murid terbaik di sekte Kuan-zen. Dengan begitu, ia akan menjadi satu-satunya kandidat yang menjadi penerus sekte Kuan-zen. Xiao Cui yang awalnya tidak setuju akhirnya mau membantunya untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Saat di malam hari, Zibing terus saja memikirkan Lung dan mencari cara bagaimana ia bisa bertemu lagi dengannya. Sesaat ada seorang wanita yang lewat di depan kamarnya. Menyangka itu adalah Lung, ia pun mengejarnya. Terlihat ada seorang wanita yang meminta tolong. Ia pun segera menyelamatkan. Bukannya seorang wanita, melainkan seekor boneka yang sengaja untuk menjebaknya, agar ia terhisap di lumpur hisap tersebut. Yang dimana jebakan tersebut merupakan rencana dari Zhao beserta Xiao Cui. Zibing hanya bisa pasrah apabila ia mati di sana. Namun ajalnya belumlah tiba. Li Mocho datang ke sana dan menyelamatkannya. Li Mocho tahu kalau Zibing sangat suka kepada Lung. Dikarenakan Lung adalah adik seperguruannya, ia akan membantu Zibing untuk bertemu lagi dengannya.
Zibing menjadi sangat senang dan menyetujui untuk ikut bersamanya. Mereka berdua pun pergi ke makam sekte kuno dan masuk ke dalam. Ternyata semuanya ini hanyalah akal-akalan dari Limocho yang sengaja mengajak Zibing untuk dijadikan umpan agar ia bisa masuk. Dan ia pun membuat Lung di sana tidak bisa bergerak karena sudah ditotok tubuhnya. Di sana Limocho meminta Lung untuk memberikan kitab ilmu bela diri dari sekte makam kuno. Sesaat Lung membisikkan kepada Zibing untuk menekan sebuah tombol di sana. Zibing segera menekan tombol tersebut dan keluarlah lebah yang sangat banyak yang merupakan penjaga sekte makam kuno. Alhasil, Limocho berhasil mereka usir dari sana. Nenek Sun lalu melepaskan totokan di tubuh Lung dan mengusir Zibing dari makam sekte kuno. Karena tidak boleh ada lelaki yang masuk ke dalam sekte mereka. Limocho sangat kesal karena ia gagal mendapatkan kitab bela diri terkuat di sekte makam kuno. Ia pun melampiaskan kemarahannya dan hendak membunuh Mawar karena Mawar anak dari mantan suaminya, yaitu Luzan. Mawar lalu memberikan ide bagaimana kalau Limocho menyebarkan sebuah berita palsu. Kalau sekte makam kuno menyelenggarakan sebuah perlombaan, siapapun yang bisa mengalahkan Lung, maka mereka bisa menikahi Lung dan memiliki semua harta dari sekte makam kuno. Dengan begitu, Limocho memiliki kesempatan untuk mencuri kitab bela diri di sekte makam kuno tersebut. Di sekte Quanzhen, Ketua Qin menanyakan keberadaan Zibing yang tidak hadir dalam pelatihan. Zhao mulai membuat cerita palsu kalau Zibing keluar dari sekte demi menemui kekasihnya di luar sana. Ketua Qin sesaat menjadi murka karena sekte Quanzhen melarang semua murid untuk berpacaran, apalagi menikah, karena mereka akan menjadi seorang biksu. Tak lama kemudian, sekte makam kuno melempar sebuah peti mayat yang ternyata isinya adalah Zibing. 掌教，志炳，你诸位师兄弟， Zibing lalu menjelaskan kalau ia tadi malam terjebak di lumpur hisap dan hampir saja mati. Namun ia diselamatkan oleh orang-orang dari sekte makam kuno. Ketahuan sudah kebohongan yang dikatakan oleh Zhao sebelumnya. Ketua Qin menjadi sangat marah kepada Zhao karena sudah berani berbohong. Singkat cerita, Jing beserta Yoko telah tiba di wilayah sekte Quanzhen. Namun sesaat mereka melihat pasukan dari sekte Mongol yang lewat di sana. Jing tidak memperdulikan pasukan tersebut dan mengajak Yoko untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya tibalah mereka di pintu masuk sekte Quanzhen. Yoko saat ini tidak mau masuk ke dalam sekte tersebut dan memilih untuk hidup bebas saja di luar sana. Jing menjadi sangat marah dan memukul batu di sana menjadi hancur. Salah satu murid sekte Quanzhen melihat hal tersebut dan membawa pasukan untuk menghentikan mereka berdua. Jing meminta maaf karena sudah merusak batu tersebut. Kedatangannya ke sana untuk menemui Ketua Qin. Namun murid di sana tidak percaya dan menuduh mereka adalah penyusup. Secara kebetulan, Zhao sedang bertemu dengan kekasihnya yang menggunakan baju sekte Quanzhen agar pertemuan mereka tidak ketahuan. Beberapa murid mengabarkan kalau ada penyusup yang masuk. Zhao menjadi sangat senang karena apabila ia berhasil menangkap penyusup itu, ia akan mendapatkan sebuah jasa. Ia pun segera bergegas pergi dari sana. Atas perintah dari Zhao, semua murid berkumpul untuk menyerang Jing, sedangkan Yoko bersembunyi. 天罡北斗阵上！不，人有三急，我先去上忙。
Sesaat, Yoko dibawa oleh Xiao Cui untuk dijadikan sandera karena mengira ia adalah penyusup. Secara bersamaan, Ketua Qin saat ini sedang diserang oleh pasukan sekte Mongol. Untung saja, Jing berada di sana dan berhasil memukul mundur pasukan tersebut. 拜见邱道长。哎呀，静儿啊！ Pemimpin pasukan sekte Mongol berbaju hitam yang bernama Hodu menantang Jing untuk berduel. Apabila Jing menang, maka ia akan pergi dari sana. Mereka pun akhirnya hendak melakukan duel tersebut. 静儿，几年不见，你的功力又精进。就让小王领教领教你的。还敢不敢在这儿撒野？